Ya, ya, kemarin kan kita pertemuan kemarin kita sudah sedikit eh, membahas tentang perbedaan antara metode analisis dengan metode numerik ya. Sampai tiga. Nah, hari ini kita sedikit membahas tentang model matematika, problem-problem di apa di dunia engineering itu kan sebenarnya harus kita selesaikan. Untuk menyelesaikannya itu ya sebagai orang teknik ya kita melakukan pemodelan ya, teman model dalam bentuk matematika. Contoh eh, model matematika kita modelkan dengan eh, dari persoalan-persoalan yang ada itu kita modelkan dengan sebuah model matematika ya. Untuk itu perlu ada teori, ada data ya. Dan untuk menyelesaikannya ya perlu tool ya. Toolnya itu bisa komputer, bisa statistik macam-macam ya. Metode numerik itu semua tool, alat, hanya alat aja. Tapi alat itu hanya akan bisa bekerja bila kita perintahkan untuk bekerja. Kayak komputer itu kan hanya tool, itu hanya akan bisa menjadi alat yang canggih yang berguna bila kita bikin programnya. Metodenya macam-macam. Terus sedikit tentang model matematika. Jadi model matematika itu sendiri ya dapat didefinisikan sebagai suatu formula atau persamaan yang mengekspresikan ciri-ciri penting suatu sistem fisik atau proses dalam bentuk matematika. Contohnya itu ya kayak kemarin tuh orang terjun payung itu ya. Itu kan problemnya kan bagaimana sih kecepatan orang yang terjun payung itu setelah lompat dari pesawat. Bagaimana kita mengetahui kecepatannya dia saat terjun payung? Itu kita modelkan dengan sebuah model matematika untuk mengetahuinya. Nah, jadi dapat kita katakan model matematik itu ya ada sebuah variabel ya, variabel yang dependen, saling tergantung, dan variabel yang merupakan sebuah fungsi dari variabel yang independen, fungsi dari parameter dan fungsi dari gaya ya. Kayak orang terjun payung, terjun bebas dari pesawat itu yang mau terjun payung itu kan itu kan mengikuti hukum Newton ya kemarin itu kan ada variabel ada fungsi gaya yaitu gaya hukum Newton, kemudian ada parameter yang dicari ya gimana kecepatan kalau kita mencari kecepatannya, kecepatan saat akan menuju permukaan bumi, nah itu harus mengikuti sebuah parameter yang namanya hukum Newton itu ya. Itu F sama dengan M kali A. Kecepatannya, kecepatan itu kan dari percepatan A itu dengan sama dengan perubahan kecepatan Oke, ya dibagi dengan perubahan waktu. Itu percepatan ya. Saat Pak orang itu Hadi, ya, mohon maaf interupsi. ya monggo Pak. Itu nggak yang di rumus yang di bawah nggak kelihatan, Pak. Yang di bawah yang mana? Iya, yang kayak di bawah itu. Yang ini? Iya, Pak. Oh ya, Maksudnya ya kehalang. kehalang apa Mohon ya? maaf, Pak. Mohon maaf. Eh? Kehalang gimana Pak? Kalau gini kelihatan Pak? Halo? Kalau seperti ini kelihatan Pak?
Ya Ngapunten Pak, kelihatan. maksudnya sebenarnya mungkin itu Pak. Di Kan Zoom. gambar jenengan di sini videonya ada dua Ada video. dua. Ya, jadi yang satu Betul yang Pak, ada ada di, dua. ya yang satu lagi di pojok bawah, satu lagi kan yang di video zoomnya sendiri, gitu Pak. Kalau Oh, saya screenshot kan seperti ini sebentar. boleh, boleh, Pak. Dapat diskon. Saya kasih ke Oh ya, grup, Pak. BA ya Pak. Ya. Ya gambarnya seperti ini. Nah, nah itu Mas pribadi juga sepertinya juga udah ngirim. Oh, ini. Ketutupan wajah Ya, saya ya. iya. Nggih Nah, Pak, betul. Jadi lihat rumus di bawahnya buat ke depannya nggak kelihatan gitu. kalau gini, kelihatan. Kalau Ya, sekarang, Pak? sebenarnya kelihatan Pak kalau gini, tapi kan jadi nggak maksimal gitu loh Pak. Hmm. Nggak senormalnya biasa ngezoom gitu loh Pak. Jangan pakai apa ya Pak kameranya bisa double gitu, saya nggak tahu ya. Ya makanya tadi saya tanya ya, pakai green screen biasanya orang-orang gaming itu yang kayak gini Oh, ya, Mas Faiz. Oh, Biasanya gamer-gamer juga kayak gitu. Green kalau screen saya sekarang, kemudian coba di cek. sekarang kelihatan, Pak ya. kalau Virtual ini background kelihatan. jenengan Pak, mungkin Pak coba Pak di setel Pak. Virtual background ya. Backgroundnya. Kalau kameranya Pak Hadi bisa digeser-geser mungkin. Nah itu mungkin Pak. Iya Pak betul. Ya, Udah enak ini. Iya bisa udah, Pak. Pak. Iya. Ada ya. Udah Kalau ini kelihatan kelihatan. jelas Pak. Ah Iya. ya betul. Nah, ini ada 10 orang. Tadi kan hanya 9. Oh, itu saya Pak. Saya lagi pakai komputer. Jadi dua. Oh, yang berdua ya. Itu Sama-sama namanya sama ini. toh Pak. Iya. Iya, iya. Iya, enggak masalah. Iya. Nggak Ya, punten Pak. enggak apa-apa. Iya makasih Pak. Ini Pak lanjut Iya, Pak monggo Pak. semua. Mohon maaf interupsi ya Pak. Enggak apa-apa. Terima kasih. Saya juga terima kasih. Dikasih tahu. Ya, ini kendalanya kalau Zoom. Ya, oke, Pak ya. Jadi, pemodelan model matematika itu sebuah sarana kita ya untuk menyelesaikan persoalan engineering ya. Jadi ya, setiap kali ada persoalan engineering, baik itu mungkin dari clean, mungkin dari memang dari pekerjaan kita ya, kita mau menyelesaikan ya, kita modelkan problem tersebut dalam bentuk model matematika. Model matematikanya itu ya sesuai teori ya, kita menyusun merancang model matematikanya itu ya harus sesuai dengan teori yang ada dan berdasar data. Dan dan untuk menyelesaikannya kita butuh yang namanya tool. Toolnya bisa komputer, ya statistik atau sebuah metode grafik dan lain-lain. Setelah kita selesaikan, kita implementasikan kan seperti itu. Dari ilustrasi tersebut dapat kita simpulkan yang dinamakan dengan sebuah model matematika itu sebuah formula ya, atau sebuah persamaan yang mengekspresikan ciri-ciri penting dari suatu sistem fisik atau proses dalam bentuk matematik kan gitu. Jadi model matematika itu sebenarnya sebuah variabel yang tergantung pada variabel yang lain, sebuah fungsi yang lain yaitu yang bisa meliputi eh, fungsi variabel independen atau parameter-parameter ataupun fungsi-fungsi gaya yang lainnya. Sebagai ilustrasinya orang yang terjun mau terjun payung itu ya kita ingin tahu berapa sih kecepatannya orang ini saat terjun dari sebuah pesawat gitu ya. Saat dia mau menyentuh permukaan bumi berapa kecepatannya. Nah, itu bagaimana ini problemnya kan seperti itu mencari kecepatan orang yang lagi melakukan terjun bebas dari pesawat ya mau terjun payung gitu.
Untuk membuat untuk menyelesaikan persoalan ini, maka kita perlu membuat sebuah model matematika dari kasus ini ya kan. Untuk itu kita perlu teori. Kira-kira orang terjun payung itu mengikuti teori apa? Hukum Hooke kan ya, jatuh bebas. Ya, kurang lebih kalau hukum Hooke itu kan ini ya, F sama dengan M kali A, itu kan gitu. Hukum Hooke itu kan ada tiga ya, hukum Newton itu. Hukum Newton pertama, kedua, dan ketiga ya. Ada tiga macam postulat Newton itu ya. Yang pertama, sebuah benda, bunyinya kalau nggak salah, sebuah benda cenderung diam atau bergerak lurus beraturan, ya, atau hukum kelembaman, ya. Terus hukum Iya, Pak. yang kedua, bila ada sebuah gaya yang bekerja pada sebuah benda, maka benda tersebut akan bergerak dengan percepatan tertentu, ya. Ini hukum Newton kedua ya. Ini dari dua hukum Newton kedua. Sedangkan hukum Newton yang ketiga adalah hukum aksi dan reaksi. Bila sebuah benda menerima sebuah gaya, maka benda tersebut akan memberikan gaya reaksi sebesar gaya yang diterima dengan arah berlawanan dengan arah gaya yang bekerja padanya. Kan gitu. Hukum aksi dan reaksi untuk hukum Newton yang ketiga. Untuk kasus orang terjun payung ini, itu kan yang memenuhi kan hukum Newton kedua ya. F sama dengan M kali A, di mana A itu adalah percepatan. Dalam hal ini percepatan gravitasi ya. Ada satu percepatan gravitasi, orangnya bergerak ke bawah ya, ke arah pusat bumi, berarti kan percepatan gravitasi. Di samping itu, orang kalau terjun ini bergerak ke bawah, dia juga akan bergesekan dengan udara. Ya, jadi di samping ada gaya ke bawah, juga ada gaya yang menghambat, yang gesekan orang dengan udara. Ya, jadi ah, jadi problemnya adalah ada karena dalam kondisi keseimbangan maka jumlah gaya harus sama dengan nol ya. Dalam kondisi keseimbangan itu jumlah gaya kan harus sama dengan nol. Jadi untuk kasus orang ini terjun bebas ini gaya totalnya adalah gaya ke bawah, ada gaya totalnya adalah ini ya, gaya jat turun ke bawah akibat dari pengaruh gravitasi dan gaya hambat. Ini gaya total yang bekerja. Ya. Padahal dari hukum Newton ini kita tahu bahwa F sama dengan M kali A, di mana A itu kan percepatan. Ya, ini kan percepatan. Percepatan itu adalah apa? Percepatan adalah perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu kan itu ya. dV Iya, Pak. per dt. Jadi dapat kita rumuskan seperti ini. Ya. dV per dt itu sama dengan F per M. M adalah massa dari orang yang terjun ini. Ya. Gayanya apa? Gayanya ada gaya jatuh sebagai akibat daya tarik bumi dan gaya gesek. V. Ya. Gaya gesek, gaya jatuh itu kan gaya D itu ya, orang bergerak ke bawah itu kan sama dengan massa orang dikalikan dengan percepatan gravitasi bumi. Ya. Sedangkan gaya gesek dengan udara itu kan massa orang
kali koefisien geseknya. Ya, koefisien gesek eh, dengan udaranya. CV ya, tahan dengan CV ya. Gitu ya. Sehingga persamaan ini dapat kita tulis menjadi ini, dV per dt sama dengan mg minus CV dibagi dengan M. Mengapa minus? Karena gesekan arahnya ke atas. Sedangkan FD arahnya ke bawah. Bila kita asumsikan bahwa yang bawah itu positif, maka yang atas harus negatif. CV. Dibagi dengan M. Maka M ini bisa kita coret. Ya. Persamaan akhirnya menjadi seperti ini. Jadi persamaan geraknya ini, perubahan kecepatan orang yang jatuh ini persatuan waktu itu adalah sama dengan gravitasi dikurangi koefisien gesek bagi massa dari orangnya kali dengan lajunya. Seperti itu kurang lebih ya persamaan matematiknya. Ini kan persamaan ini eh, merupakan sebuah persamaan diferensial kan? Ya, dV per dt itu kan persamaan diferensial. Kalau ini kita selesaikan persamaan diferensial ini, artinya kita integralkan dV sama dengan G min CV per MV dt. Ini kita integralkan integral dV akan ketemu solusi diferensialnya kan lebih seperti ini. Ya, di kalkulus 1 ya. Hmm. Ya, integral dV itu kan sama dengan G minus C per M kali V dt. Kalau integral kan berarti ini kan juga integral. Ya, ini kan sama dengan V fungsi T, hasil integrasinya itu akan sama dengan G M per C kalikan dengan 1 minus eksponensial minus tuh, C per M T kan gitu ya, sebuah fungsi T. Ya, ini kan solusinya seperti ini. Ini kan persamaan gerak dari orang yang jatuh tadi. Ya. Bila T itu saat pertama kali orang itu keluar dari pesawat, saat T sama dengan 0, akan ketemu bila masanya penerjun itu 68,1 kilogram, koefisien tahanan udaranya 12,5, maka dapat kita selesaikan dengan persamaan ini. Ini adalah solusi analisis solusi eksak ya. T-nya ini 0, ketemu ini. Kecepatan orangnya ini. Saat 2 second, 2 detik, ketemu ini. Demikian seterusnya hingga 12 detik, ketemunya ini. Saat tidak terhingga, ketemunya kecepatan setelah 12 detik, ketemunya kecepatannya ini. Kecepatan orang jatuhnya ini. Kalau kita gambarkan dalam kurva, nah, solusinya kan ini ya. Ini bukan solusi eksak ini ya. Ini kita selesaikan dengan metode analitik. Lebih hasilnya seperti ini. Jadi model matematikanya adalah seperti ini, ya, dengan masukkan variabel parameter berat orangnya konstannya ini, koefisien udara ini, maka model matematikanya menjadi seperti ini. Secara analitik dapat kita selesaikan bahwa kecepatannya pada detik yang tidak terhingga hampir mendekati tanah, hasilnya adalah ini.
Ini adalah solusi eksaknya. Sekarang eh, di samping dengan menyelesaikan dengan metode analitik, kita kan bisa menyelesaikannya dengan metode numerik ya, atau dengan pendekatan. Dan kalau dengan metode pendekatan, itu kan yang dinamakan dV per dt, itu kan perubahan dV per dt. Ini sebenarnya kan perubahan kecepatan bagi dengan perubahan waktu kan. Ya, itu kan perubahan kecepatan itu kan kecepatan pada saat t plus kecepatan pada saat eh, kecepatan pada saat eh, t i plus satu dikurangi dengan kecepatan saat ti bagi dengan t i plus satu dikurangi ti kan gitu ya, atau ini ya, nah, ini perubahan kecepatan ini. Jadi saat TI plus satu dikurangi VTI, TI itu adalah kecepatan saat I. Nah, kemudian perubahan kecepatan jadi saat plus satu. Ini pendekatan ini yang dinamakan dengan finite divided differential. Bila ini kita substitusikan ke persamaan model matematika awal tadi, nah, kan bentuknya kan menjadi seperti ini. Ya, bila suku bawahnya ini kita pindah ke ruas kanan, nah ini ya, ini kita pindah ke ruas kanan menjadi ini, maka kecepatan saat TI plus satu itu kan sama dengan kecepatan saat TI ditambah dengan ini. Ya, ini adalah sebuah model matematika untuk metode numerik dan metode pendekatan. Ya, jadi saat TI sama dengan nol, ini nol. TI nol, maka kecepatannya nol, ini nol. TI plus satu minus ini harus hasilnya sama dengan nol. Ya, di sini. Saat I sama dengan 2, kalau kita masukkan nilainya akan sama dengan ini. I sama dengan 4, ya. I sama dengan 6, ya, demikian seterusnya. Sehingga kita boleh nilai kecepatan penerjun tadi dengan hasil yang berbeda dengan solusi secara eksak. Ya, yang eksak kan yang bawah ini, kurva yang bawah ini, yang tidak ada titik-titiknya itu. Ini adalah solusi eksaknya.
dengan secara numerik ini dia ada deviasi. Itu kurang lebih seperti itu ya. Untuk itu karena ini itu kan kecepatan eh, saat TI+1 itu kan artinya kita harus menghitungnya secara apa namanya iterasi ya, secara saat TI+1 I-nya itu bergerak dari 0 hingga berapa itu? 12 ya. Mungkin sampai tidak terhingga. Itu kan kalau kita menghitung secara satu persatu memasukkan harganya satu persatu itu kan anu ya apa time consuming, membutuhkan waktu yang banyak dan ketelitian yang tinggi. Itu kan sulit kalau kita kerjakan secara manual. Untuk itu kita perlu komputer, ya, perlu tool, perlu komputer. Seperti itu. Nah, komputer ini juga baru perangkat keras kan, hardware ya. Nah, supaya komputer ini bisa bekerja, tentunya perlu bahasa pemrograman ya, supaya komputer itu mau bekerja sesuai keinginan kita. Untuk itu, kalau kita menyelesaikan persoalan ini dengan kalau metode EXA kan nilainya pasti ya, pada detik ke berapa. Kalau numerik, ya ini kan ada deviasi, ada error di sini ya. Ini kan butuh iterasi yang terus-menerus. Untuk itu, kita bisa, kita perlu membuat yang namanya bahasa pemrograman ya, untuk supaya komputer itu bisa eh, bekerja sesuai keinginan kita. Jadi, untuk apa namanya metode numerik itu sebenarnya kita perlu belajar tentang bahasa pemrograman meskipun itu pakai software aplikasi ya katakanlah ANSYS ataupun Abacus ataupun Astra ya. Ada saatnya kita perlu membuat skrip ya program ya entah itu bahasanya Fortran atau apa Python atau yang lain atau C++. Itu kita perlu kadang-kadang membutuhkan karena kalau kasusnya adalah di software aplikasi itu belum belum build up, belum ada. Jadi kita terpaksa harus untuk kasus tertentu katakanlah contohnya itu eh, proses pengelasan gitu ya. Itu kalau kita simulasikan kan belum ada itunya apa aplikasinya. Katakanlah di Abacus ya, itu belum ada. Jadi kita perlu membuat yang namanya user subroutine, bikin sekitar semacam subroutine. Bahasanya kalau di Abacus itu pakai Fortran biasanya. Itu pakai subroutine. Jadi kita bikin script untuk mensimulasikan pengelasan atau sebuah subroutine. Disitulah perlunya kita perlu belajar bahasa pemrograman. Setidaknya kita membuat sebuah subroutine untuk kita insertkan pada software aplikasi kita sehingga bisa melakukan perhitungan atau simulasi sesuai keinginan kita. Ya, software pemrogramannya bisa macam-macam, boleh Fortran, boleh C++, boleh Pascal, boleh Visual Basic juga bisa. Kalau di Abacus itu pakai C++ atau Fortran, saya tahu. Ya, jadi eh, perlu untuk kasus iterasi seperti ini kita modelkan dengan bahasa tertentu. Jadi menguasai bahasa pemrograman itu ya sebenarnya diperlukan
Tapi kalau untuk kuliah ini saya enggak akan minta kalau apa untuk membuat, saya kasih tugas untuk membuat program, enggak. Saya hanya kasih konsepnya saja, kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi untuk software yang belum belum build up seperti untuk kasus apa simulasi impact katakanlah pada material komposit gitu ya, itu belum ada anunya apa eh, menunya di bagus. Nah, untuk itu kita perlu membuat sebuah subroutine yang me- apa, subroutine yang akan menjalankan model matematika yang kita create sesuai teorinya ada. Kemudian pada pengelasan itu juga gitu, belum ada itu yang bagus. Jadi kita bikin sebuah subroutine yang akan eh, menjalankan model apa mengiterasi model matematika kita yang tentang proses pengelasan. Katakanlah menghitung apa residu residual stres pada hasil pengelasan. Nah, itu kan belum ada. Itu kita bikin subroutine. Itu perlunya kita belajar bahasa pemrograman pada analisa dengan metode numerik. Sebenarnya kan software itu ada macam-macam ya. Excel itu kan juga sebuah software ya, tapi sebuah aplikasi ya. Jadi juga perlu itu Excel itu, curviting itu ya perlu. Kalau Excel itu berarti manual software ya, Pak ya. Karena kan kita masukkan rumus-rumus tersendiri di Excel itu ya. Ya, Kalau yang kan software ada jadi, makronya juga, Pak. hmm, Ya, makro kan kita bikin kayak bikin subroutine kan. nah, Ya. Jadi Excel pun kalau kita pinter sekali Excel ada makronya itu, Pak. Itu itu kita perlukan juga. Ya, nanti mungkin orang-orang yang spesialis di engineering ya, analisa yang analisa pakai software itu tetap mereka harus menguasai itu. Paling tidak kalau Abacus sih C++ sama Fortran ya yang saya tahu. Saya pernah pakai itu ini Fortran yang utama Fortran. C++ kurang kurang paham juga saya. Tapi yang saya tahu di Abacus bisa pakai C++. Kalau pakai Fortran ya jelas subroutine-subroutine yang disediakan pada software aplikasi Abacus itu Fortran bahasanya. Kemudian pada ANSYS itu juga untuk bikin subroutine-nya juga pakai Fortran. C++ juga ANSYS. Jadi perlu. Ya, ini sebuah informasi saja. Dan teknik bikin pemrograman itu kan uh, butuh skill tentu ya. Itu sebenarnya ya ya diperlukan ya untuk menyelesaikan problem engineering kita. Perlu sebenarnya kita bikin mempergunakan bahasa pemrograman. Dan untuk bikin bahasa pemrograman itu supaya kan harus terstruktur ya. Pertama mungkin kita perlu yang namanya flowchart ya. Kita bikin supaya logika berpikirnya terstruktur. Kita bikin flowchart. Flowchartnya dulu dengan mempergunakan simbol-simbol seperti ini yang di kanan ini ya, di kiri ya. Flowchart ya. Untuk mengarahkan pola berpikir kita ya. Kemudian supaya memudahkan kita, kita juga perlu bikin yang namanya pseudocode. Ini sebenarnya pseudocode itu hanya sebuah tambahan aja ya di program kita yang tapi ini pseudocode itu biasanya tidak saat program kita di running, kita running pseudocode itu enggak dibaca oleh eh, program kita, oleh komputer kita. Dia hanya memberi informasi tentang logika berpikir kita. Kurang lebih kan seperti ini. Ada instruksi-instruksi itu, nah kita biasanya kita tambahkan di sisi kanannya instruksi pseudocode-pseudocode-nya ya.
flowchart kita, ya. Kemudian kita tulis skrip program kita. Nah, di samping program kita, biasanya kita kasih instruksi-instruksi kan. Ini tentang apa. Itu yang namanya pseudocode. Tujuannya apa? Kita perlu bikin pseudocode. Ya, tujuannya nanti kalau seandainya program kita itu dibaca oleh orang lain bisa mengerti maksud dari aliran program kita. Sehingga kalau ada orang ingin mengembangkan dari program kita, dia bisa melakukannya dengan berdasarkan informasi-informasi ini. Itu sedikit uh, tambahan ya. Seperti kasus ini, flowchart kita ada conditional true, kalau true masuk terminal ini ya. Kita bikin di samping dari script program kita, if conditional then true then true block. Kalau true block ya and if. Nah, kurang lebih seperti ini hanya sebuah informasi pada program kita. Supaya orang paham, orang yang ngerti program atau nggak ngerti program akan paham tentang uh, script program kita itu. Sehingga mungkin kalau mereka ingin mengembangkan dari program kita untuk kebutuhan yang lebih lanjut, itu bisa dilakukan dengan informasi pseudocode ini. Jadi ini penting ada pseudocode di program kita. Itu beberapa ya. Pseudocode adalah kode penjembatan antara flowchart dan bahasa program komputer. Mirip dengan bahasa komputer dan mudah untuk dimodifikasi server design. Nah, itu pseudocode. Kalau flowchart itu kan hanya sebuah representasi visual dari sebuah algoritma. Nah, ini kita perlukan. Ini adalah flowchart kita. Flowchart supaya ini mudah kita pahamin, maka pada script programnya biasanya kita tampilkan pseudocode-nya. Gitu ya. Bagaimana instruksi-instruksi ini dijalankan satu persatu ini berdasarkan pseudocode yang kita tuliskan. Untuk memudahkan orang lain mempelajari program-program kita. Itu ya. Ini contoh-contoh ya. Contoh-contoh. Jadi kita kalau membuat menyelesaikan dengan persoalan-persoalan engineering, pertama kita akan bikin model matematika gitu kan. Ya, untuk itu kita kadang dari model matematika itu kita harus bikin programnya kan gitu. Setidaknya seprotin ya, hanya seprotin aja. Nggak full program. Kalau kita sudah ada software aplikasi, biasanya software aplikasi itu kan nggak komplit. Nggak semua ada, nggak semua bisa kita simulasikan dengan software aplikasi tersebut. Tapi kita perlu bikin sebuah subroutine yang kita insertkan pada software aplikasi tersebut untuk menyelesaikan kasus-kasus khusus. Katakanlah proses pengelasan itu, simulasi pengelasan. Itu kan tidak ada. Di Abacus belum ada detailnya. Untuk kasus-kasus khusus, customize ya, pengelasan yang customize, itu kan belum ada. Itu kan harus kita bikin model matematikanya dulu. Nah, model matematika itu supaya bisa dikerjakan oleh komputer, harus kita terjemahkan dalam bentuk bahasa pemrograman. Bahasa program yang kita bikin mungkin dengan mempergunakan bahasa Fortran, kita tulis skripnya, itu harus kita insertkan pada software aplikasinya. Ya, dalam bentuk sebuah subroutine. Sehingga saat softwarenya aplikasi itu, katakanlah Abacus itu kita running, dia akan membaca script subroutine yang kita insertkan tersebut sehingga menghasilkan hasil simulasi yang kita inginkan, yang customize kita itu. Ya. Pengelasan itu enggak semuanya. Yang kayak itu juga machining ya. Dengan CNC. Itu kalau kita mau melakukan simulasi machining itu pemotongan material itu kan enggak semua ada. Material tertentu kan beda, perilakunya beda.
Nah, itu kan perlu kita bikin model matematikanya. Ya, kan? Nah, model matematika itu supaya bisa dibaca oleh komputer, ya harus kita bikin programnya. Bahasa apa yang dipakai ya, nah, itu tergantung software aplikasinya. Kalau bagus bisa pakai C++, bisa pakai Fortran. Mungkin kalau ANSYS, mungkin pakai C++ ya. Atau mungkin pakai MATLAB. Ada aja yang diinsertkan, M-file di MATLAB itu diinsertkan ke software aplikasinya. Sehingga software aplikasi itu bisa eh, menghitung atau melakukan iterasi model matematika yang kita creating hingga menyelesaikan problem fisik kita. Kita kan tidak semua sudah ada di itu, software aplikasi. Nah, sebentar ya, coba saya eh, lihat ya, ada enggak ya. Terus coba saya running dan bagus. Oh, Pak, Ya, untuk flowchartnya tadi itu sebenarnya program apa software terpisah nggak sih Pak ya? terbisa, Terpisah ya? terbisa. Hanya untuk software-software tertentu kayak Abacus itu ya, itu dia kan ada bagaimana mensimulasikan pengelasan katakanlah gitu ya. Tetapi Iya, kan materialnya itu tertentu yang disediakan. Katakanlah iya, materialnya beda, perilaku materialnya kan beda. Kita harus membuat eh, katakanlah material apa proses uji tarik pada material cast iron itu kan tidak ada di bagus kan nggak ada di build up-nya kan tidak ada. iya, Untuk itu kita kan perlu membuat model matematika bagaimana cast iron material cast iron kalau kita uji tarik perilakunya bagaimana? Apakah sama seperti ST37? Tidak sama kan? Ya, iya. lebih ketas kan? Nah, itu kan kita harus kita modelkan ya. Kita melakukan eksperimen ya. Kemudian bagaimana perilakunya? Apakah bentuknya itu eh, bentuknya bentuk apa namanya? Kurvanya katakanlah kalau sini ya yang kelihatan. Katakanlah kalau ST37 hasil uji tariknya seperti ini. Ya, Iya, kalau cast cast iron belum tentu seperti ini. Bisa jadi bentuknya seperti ini. Ya kan? oke. Nah, ini kalau ini mungkin ST37 ini di software Abacusnya atau di software ANSYS atau Nastran itu sudah ada build up-nya dibikinkan oleh yang buat Abacus sebenarnya sehingga kita tinggal pakai aja. Nah, tapi kalau kebetulan materialnya itu customize ya kayak katakanlah KSN tidak ada di softwarenya, kita kan harus melakukan pengujian, ya loh. Iya, Katakanlah bentuknya hasil pengujiannya seperti ini. Nah, ini kan harus kita bikin model matematikanya. Kalau ini mungkin model matematikanya sudah ada ya, sudah baku. Nah, ini untuk material yang customize seperti ini, kita harus bikin model matematikanya. Variable dependent yang merupakan sebuah fungsi dari variable independent, mungkin parameter atau hmm, external force. Ya, sehingga setelah model matematikanya ini kita temukan, berdasarkan hasil eksperimen ini, kita temukan model matematikanya. Model matematika ini harus kita terjemahkan dalam sebuah bahasa yang dipahami oleh komputer. hmm, Bisa berupa bahasa Fortran, ya toh? ya, Bisa berupa bahasa Pascal, bisa berupa bahasa Visual Basic, atau C++, atau C, atau yang lain, ya kan? Yang kompatibel dengan software aplikasi kita. Ya, hmm, software script yang kita tulis ini berdasarkan model matematika yang kita bikin itu, kemudian
kita insertkan pada software aplikasi kita, katakanlah Abacus tadi. Sehingga Abacus saat memodelkan material cast iron ini, dia akan mengikuti model matematika yang kita creating dalam bentuk subroutine. Ya, sehingga hasil simulasinya sesuai dengan eh, apa namanya hasil eksperimen. Perilakunya nanti seperti ini. Kalau diuji tarik, SIN itu akan seperti ini. Nah, katakanlah seperti itu. Kalau SC37 kan model matematikanya sudah ada karena built-in di software aplikasinya. Tinggal kita pakai kan. Iya, Kita nggak iya, perlu bikin eh, model matematikanya, nggak perlu bikin skripnya. Maksudnya program komputernya, pemrogramannya, iya. nggak perlu kita bikin, kita tinggal pakai. Tapi untuk kasus yang materialnya itu belum ada, belum disediakan di software aplikasi, mau nggak mau kita kan harus bikin model matematikanya, kemudian bikin skripnya, ya, kemudian skrip programnya itu kita insertkan ke software aplikasi kita, sehingga saat kita merunning program aplikasi kita akan membaca program subroutine yang kita bikin tersebut sehingga hasil simulasinya sesuai dengan hasil eksperimen ini. Begitu, Pak. Konsepnya seperti itu, Pak. Jadi Hmm. nggak semua nggak semua material, nggak segala hal itu sudah tersedia di software aplikasi itu. Untuk material-material yang customize yang nggak disediakan ya, mau nggak mau kita harus harus apa membuat model matematikanya. Kita harus membuat subroutine-nya. Begitu, Pak. Itu yang pusing, Pak. Itu konsepnya seperti itu. Ya, ini saya ajarkan ke student, tapi Hmm. saya bapak-bapak nggak usah. Tapi ini Kecuali tadi cuma kalau saya nanti cuma akan berita kasih aja tugas kan, itu, Pak? saya enggak akan kasih itu. Saya tahu Oh, itu siap. berat. Alhamdulillah. Berat. Siap, Pak. Makasih, Pak. Tapi konsepnya seperti itu, Pak. Ya, Teori dan simulasi itu konsepnya seperti itu. Jadi anak teman-teman yang mungkin di engineering itu mensimulasikan kalau kebetulan materialnya itu material customize ya, atau kasusnya kasus yang customize ya, ya mereka bikin script, gitu. bikin bikin program, bikin model matematikanya ya, kemudian bagaimana proses iterasi menyelesaikan program model matematika tersebut, kemudian model matematika tersebut sama mereka dijadikan sebuah eh, skrip pemrograman, bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman itu dijadikan sebuah subroutine. Subroutine yang mereka bikin itu diinsertkan pada software aplikasi, begitu. Sehingga software aplikasi nanti saat melakukan simulasi material apa problem yang customized tersebut akan membaca eh, program yang dibikin tersebut oleh orangnya itu. oke. Nah, orang bikinnya itu, bikin programnya itu berdasarkan hasil eksperimen. Dan mereka harus melakukan penelitian, eksperimen. Katakanlah material yang nggak ada ya, katakanlah apa, tes iron tadi itu kan nggak ada kan di software aplikasi, itu mereka melakukan eksperimen. Gas iron itu mereka bikin, kalau katakanlah uji tarik ya, mereka melakukan uji tarik pada banyak spesimen dengan standar katakanlah STM berapa gitu. Kemudian hasil dari penelitiannya itu dijadikan program subroutine. Sehingga saat ada kasus, bagaimana kekuatan tarik gas iron ini? Nah, mereka tinggal insertkan materialnya ini. Mereka sudah punya programnya itu. Nah, itu paten, patennya mereka. Nah, gitu, Pak. Hmm, oke, Konsepnya oke, seperti Pak. itu. Jadi Lumayan. dasarnya eksperimen juga. Kalau yang kebetulan ada di software aplikasi, itu kan material-material yang umum. Katakanlah ST37. Itu dulu perusahaan yang bikin aplikasi itu sudah melakukan eksperimen itu. Jadi Oh, saat mereka membuat apa simulasi, itu mereka sudah berdasarkan hasil eksperimennya diinsertkan di software aplikasinya. Gitu, Pak. Tapi untuk iya, material Pak. yang Siap. customized, material baru yang belum ada, ya engineer-nya ya. Finite element analisis, stress analysis engineer-nya, CAE engineer-nya itu yang meng-creating, melakukan riset. Gitu, Pak. Konsepnya Hmm, itu seperti siap, itu. Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ada komentar silakan.
lanjut dulu aja. Ya, supaya mereka itu bikin flowchart, bikin program dalam bahasa Fortran, Pascal, C++, atau yang lain itu perlu mencantumkan yang namanya pseudocode. Nah, seperti ini. Tujuannya apa? Ini pseudocode. Ini tujuannya ya untuk nanti kalau seandainya eh, dia keluar kerja, ganti engineer-nya ganti orang lain, tapi software apa programnya itu kan sudah ada di software aplikasi ya, karena mereka sudah pernah bikin, mereka bisa paham, bisa mempelajari. Bagaimana sih mereka itu membikinnya dulu. Mungkin engineer yang baru mau mengembangkan. Oh, kalau kasusnya yang beda lagi, oh dia tinggal mengembangkan dari software yang sudah ada ini. Begitu lah. Ini perlunya bikin pseudocode pada eh, saat kita membuat bahasa pemrograman, pemrograman komputer ya, bahasa program. Ini perlunya bikin pseudocode kurang lebih seperti itu. Ya, nah, karena kan rumit itu. Mungkin softwarenya itu, programnya itu akan masih dipakai sampai berulang-ulang sampai orang yang bikin sudah meninggal. Kalau nggak ada pseudocode, ya orang lain susah mengetahui cara berpikirnya mereka. Bisa jadi salah programnya, bisa jadi benar, bisa jadi perlu dikembangkan lagi, perlu dimodifikasi untuk kasus-kasus yang baru. Itu perlunya pseudocode. Pseudocode ini nggak dibaca oleh orang, dia hanya sebuah informasi aja. Itu pengertian tentang pseudocode ataupun flowchart. Kalau flowchart kan hanya logika secara umum ya, bagaimana berpikirnya. Ini contoh macam-macam flowchart dan pseudocode. Ya. Contoh lainnya di samping orang orientasi bebas tadi, ada persamaan kuadrat ini ya, persamaan yang paling populer ya. Persamaan akar persamaan kuadrat itu. Itu kalau kita selesaikan kan kurang lebih X1, X2-nya kan kurang lebih ngikutin ya, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Solusinya kan gitu ya, akar persamaan kuadrat. Nah, ini pemrogramannya, algoritma pemrogramannya kan seperti ini. Kita mencari koefisien A, B, dan C gitu kan. Urutannya dan gitu. Kemudian ini urutan-urutan bikin algoritmanya atau flowchartnya. Kemudian mungkin eh, dari algoritma itu nah, kita bikin programnya kurang lebih seperti ini ya. Ini contoh aja untuk menjelaskan itu apa. Ini kita perlu untuk kondisi-kondisi tertentu ini seperti ini ya. Ini kan namanya pseudocode. Nah, kurang lebih ini programnya nanti seperti ini. Ini contohnya seperti itu. Ada komentar Pak tentang model matematika dan Mau lihat yang sedikit yang terakhir tadi Pak, coba lihat Pak. yang terakhir tadi. Ini yang tadi. Contoh yang terakhir tadi Pak, sedikit. Kayak nih, Ya, ini Pak. Iki opo iki? akar persamaan tadi Pak ini. Nyari akar persamaan kuadrat tadi. Ketika ketika dia posisi nol, dia Nah, ini tidak A, B, bukan C dari ya. barang yang sama. Koefisien A, B, dan Heeh. C. Oh, Ya, 100 ya. Ini di buku apa? Ngambil di buku referensi. Saya copy aduh, paste aja untuk bisa. ngasih contoh aja. Ini dulu sempat ya baca-baca juga sedikit sih Pak, cuma iseng-iseng. Tapi ya nggak pernah baca lagi, nggak tahu perkembangannya lagi. Ya, kita anu aja. Apa konsepnya aja yang kita. Saya tidak akan Iya. sampai harus bikin mulai. Tidak mungkin reguler aja, reguler sudah ada anu.
Ya, Apalagi kita yang kayak sudah sisa-sisa. Tapi kalau tertarik dan berminat ya boleh Pak belajar bahasa pemrograman. Monggo Pak. iya. Ya, Ya nanti lah Pak, pas siapa tahu lagi, nanti iya, tugasnya iya. di engineering, terus Waduh, di bagian apa CAE Research and Development, mau nggak mau kan waduh. harus harus ada Pak, harus Kalau development harus ada basic jualannya juga sih. Maksud saya produk yang akan dijual dari suatu instansi itu apa. Nah, saya sendiri kan kerjanya bukan bukan di tempat yang bisa menjual produk. Wah, ini susah juga, Pak, gitu, Pak. Nggak ada apa namanya? Apa namanya? Ah, apa namanya ya? Ya alat-alat dan sebagainya itu nggak ada di sana. Yang dijual lagi apalagi? Susah, Pak. Kampus masalahnya kan, Pak. Kampus tuh gimana ya, cuma kebanyakan sih kampus-kampus swasta kan tempat penelitian ya Pak ya, itu dia. Jadi produk yang mau dijual tuh hampir nggak ada, mungkin bahkan bisa nggak ada. tapi jalan hidup Mas, orang tuh Mas Faiz gitu. bagian apa Mas Faiz? Saya cuma laporan, Yo, tapi kan laporan yo jangan laporan pun kalau disuruh kerjakan satu proyek yang atau sesuatu produk gitu kan sebenarnya bisa juga, cuman produk yang mau dijual apa aja nggak ada, jadinya ah ah ya gitu kan. Oh iya Pak, yo tapi siap ya jangan gitu jangan aja. berkecil hati loh Pak. Manusia itu nggak bisa diduga loh. Saya dulu juga hanya lulusan D3 kok. Saya apa pernah berpikir bisa jadi dokter. Surah alhamdulillah jadi dosen. Jalan Luar hidup biasa orang ya Pak Pak. itu ya. Jalan hidup orang nggak bisa diduga. Allah Subhanahu wa taala yang tentukan. Masya Allah. Iya. Iya Pak, saya dulu tuh hanya apa aja, hanya lulusan D3, teknik mesin. Kemudian kerja sebagai teknisi, dia jadi desainer. Hanya gambar, kemudian bangun lab kan. Perusahaannya anu kan, collab kan. Oleh. Waduh. Terus Pak, kalau di sekarang Akprin ada produk yang dijual nggak Pak ya? gimana Pak? Jadi ada produk gitu nggak Pak di Akprin Pak? Misalnya sesuatu kayak di UII ya, UII itu kan ada tuh ya, dia produk-produknya mereka itu berupa apa ya namanya? Hasil produksi yang mini-mini gitu Pak, saya lupa apa namanya. Tapi dia berupa hiasan gitu apa namanya. Oh ya, iya ada Ya Pak kan di UII. gitu Nah, ya. di Akprin tuh ada nggak Pak ya? Belum ada, Pak. Belum ada. Nah, Tapi nah itu boleh dia lah. Oh nasibnya tapi sama. kita ada itu Pak. LPK 2 sekarang. Kita di April ini ada LPK 2. Itu Apa itu Pak? konsepnya nanti ke sana. Jadi kita menerima proyek gitu ya. Kita kerjakan di LPK 2 dengan engineering ya. Apa saja dengan engineering yang kita kuasai. Kemudian kita bikin, kita jual. Ada tuh teknologi sementara ini yang kita bikin adalah mesin-mesin teknologi tepat guna, Pak. Oh, Nah, itu itu juga penghasilannya masuk ke laboratorium nggak Pak? direktorat sendiri, Pak. Oh, LPK 2 Kak, namanya. karena gini Pak, di tempat saya itu ada tuntutan baru ya, ya masih nama tuntutan ya omongan orang atas doang. Itu laboratorium dipakai semaksimal mungkin agar menghasilkan produk, yaitu Oh, berupa seperti yang Bapak iya. bilang dan juga produk lain. Nah, pertanyaan saya, yang mau dijual dari sini itu apa? Kok Loh, bisa punya kepinginan seperti itu tuh loh, mimpi dari mana? Saya kan loh. mikir begitu. Bisa itu, Pak. Bisa itu, Pak. Lab, Memang bisa, lab Pak. lingkungan, lab lingkungan itu mereka menjual jasa itu apa? eh, Pengujian kualitas mutu baku air. Oke. Nah, terus bikin apa instalasi water treatment. Mereka memang itu Oke. jualan. Nah, kemudian kalau teknik mesin di lab-lab kita itu eh, kita menjual mungkin dulu itu saya mau bikin lab kan kita ada minatnya anak-anak itu pinggil ya klub, Ya. klub service itu. Itu dulu kita mau bikin itu pinggil, tapi karena ya karena dukungan belum manu akhirnya nggak terwujud ya tapi itu SDM kita sudah memadai itu anak-anak itu setiap tahun melakukan servis murah itu kan potensial kita jual juga itu. Betul, Pak. Betul, Nah, itu, Pak. kemudian di lab CNC itu
banyak anak-anak yang sekolah S3 itu melakukan riset di mesin CNC kita, apa melakukan pengujian apa stir welding. Ye, Nah itu bisa, itu kan jualan juga ya. betul. Nah, kemudian itu Mas Aksan itu laboratnya CNC itu dia ya menurut saya baik, skillful ya. Itu dia bisa 3D printer, bisa bikin macam-macam model-model produk untuk penelitian dosen. Mereka juga mensupport itu, bikinkan eh, komponen-komponen dengan mempergunakan 3D printing. Atau anak-anak yang apa skripsi butuh mungkin anak apa kemarin itu ada si itu ya bikin apa eh, apa namanya pembangkit list kayak tahu kemarin bikin turbin Savonius ya itu itu komponen-komponennya dibikin di lab CNC itu Pak, itu kan jualan. Oh, Iya, oke. itu kan jualan kita, bisa kita jadikan jualan. Dan yang bikin ya Mas Aksan itu laborat kita. Mungkin nanti kalau tesis butuh apa prototipe bisa itu bikin di Oh, lab oke, kita. oke, Pak. Heeh. Itu laborat, laborat yang bikin. Hanya kalau Mas Aksan asal desainnya ada, pakai 3D Bisa. printing, dia bisa. Oh, Nah, oke. salah satunya ya, yang lainnya banyak yang kita jual juga seperti lab bahan, pengujian bahan. Itu dari STTKD, dari Unuga, itu mereka praktikum di lab kita. Oh, oke. Nah, itu kan Udah kayak jualan. di UGM ya, Itu berarti ada ya di kok. UGM juga gitu Nah, tuh. kita dapat pemasukan dari sana. Hmm. Nah, Nah, ya kayak gitu lumayan maksud deh. saya, Pak. Nah, Jadi itu jual jualan. produk jasa aja belum ada. Ini mau produk-produk bentuk yang berbentuk gitu, Pak. Ya Ya Allah, bisa itu Pak. Itu memang memang itu ide. memang Nah, betul. saya kemarin, saya sebenarnya awal jadi kaprodi S1 ya. Itu saya menginisiasi sebenarnya mendirikan yang namanya desain center. Ruangannya udah Hmm. ada, komputernya udah ada. Sayangnya SDM-nya belum ada yang bisa tempat itu. Kita nggak punya kekurangan tenaga kerja yang bisa standby di ruangan itu. Kalau nggak ada yang Ah, standby kan, bagaimana keamanannya itu masalahnya itu. Tapi sebenarnya saya dulu mau mengembangkan itu. Jadi kita menerima jasa desain, jasa analisa struktur ataupun problem-problem engineering, engineering iya. services lah, kurang lebih seperti itu. Sebenarnya ide saya seperti itu dulu. Kemudian waktu itu masih institut ya, institut menelurkan yang namanya LPK 2 tadi. Nah, kemudian ide saya tergeser, nggak bisa jalan. Sebenarnya itu sebuah profit center sebenarnya, bisa menjadi sebuah profit center. Ya, Nah, gitu Pak. iya. Nanti saya coba gambarkan ke mereka dulu, Pak. Ya, didengar nggak didengar, yang penting teriak dulu ada jawaban dulu gitu. Oke, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Mungkin Pak saya bisa sharing juga lah untuk Ya, terkait belum. dengan yang tadi Mas Faiz ya. Mas Faiz saya tanya dulu itu di Iya. kampusnya itu kalau di labnya itu lebih sering pengujian apa ya? Nah, lab saya sebenarnya saya megang dua. Lab yang baru dibangun, lab perawatan. Lab yang lama, lab aero dan Perawatannya hidrodinamika. perawatan apa? Dia masih kayak anu sih, run to failure nyari kayak gitu sama. Jadi untuk penelitian-penelitian dulu doang gitu loh. Hmm, Jadi run to iya, failure iya, sama istilahnya alignment dan sebagainya gitu doang. iya. Baik, baik. Belum Jadi belum gini, sampai saya kemana-mana. sedikit sharing dari saya. Saya kan di sini kerja di bagian compliance ya. Compliance itu yang ya kepatuhan dari semua yang ada di perusahaan lah. Karena kan compliance itu Hmm. internal auditnya perusahaannya gitu ya. Kemudian saya itu ketika ada buyer yang menginginkan bahwa ini tuh harus layak enggak sih gitu. Nah, kita kadang memakai pihak ketiga. Pihak ketiganya itu
ya yang melakukan penelitiannya itu pihak ketiga itu sih. Misalkan gini, WWTP, wastewater treatment plant-nya itu harus diuji air hasil limbahnya begitu ya. Limbah kan ada dua gitu kalau di industri lah, ada domestik dan industri kalau di pekerjaan tempat kerja saya itu ya. Karena kan terkait dengan garmen gitu ya, hasil produksi cuci-cucinya si bahan itu loh. Jadi dia menggunakan pihak ketiga pakainya itu aja ada dua, satunya Unilab, satunya beda lagi buat nguji-nguji. Nah, jadi kalau saran dari saya sih, yang tadi Mas Faiz itu nggak harus produk sih Mas, jasa juga bisa. Oke. Jadi kuatkan di apa ya pengujian-pengujian khususnya, ya misalkan kayak tadi yang dibilang Pak Hadi ya, betul sekali kayak was was water waste treatmentnya bagaimana gitu dibikin, kemudian dibuatkan pengujian-pengujiannya. Sebenarnya kelihatannya sih Hmm. simpel, hanya memahami yang bagian sistemnya aja. Habis itu ya udah jadi sebuah rekanan kayak gitu. Oh, ini pengujiannya bagus nih di sini kayak gitu. Nanti lama-lama jadi relasi biasanya kayak gitu sih di perusahaan-perusahaan tertentu gitu. Oke, Jadi oke. menjualnya nggak hanya produk sih Mas, ke jasa juga bisa. Kemudian Betul, betul. perawatan, perawatan di sini juga kalau misalkan mau, kayak sini kan ada mesin boiler gitu ya. Jadi ketika Mm-mm. kita mau uji riksa, nah itu pasti pihak ketiga pasti. Mereka yang ngecek 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 ngecek, ya udah habis itu muncul data, data kita simpan begitu. Gitu aja sih. Oke. Memang sih sebenarnya pengennya saya jasa dulu. Cuman atasan tuh malah pengennya benda dulu gitu loh. Mudah Ini ya. mimpi dari mana gitu kan Terlalu saya. ini ya. Iya, itu yang bikin benak saya tuh nggak logis di situ. Aduh, atasan bisa cuma bilang ngomong doang, realisasinya nggak ada. Ah, ya itu yang jadi sambatan saya di situ. Tapi nggak apa, nanti kita coba satu-satu dulu apa eh, yang masukan tadi untuk kasih tahu ke Kalebnya nanti sampai ke Kaprodi dan ke atasnya. Itu tuh. Mungkin Terima kalau kasih. produk itu gini ya, Hah? semacam kalau di dunia SMK itu kemarin kan saya, sebelum masuk ke pekerjaan ini kan saya juga guru ya dulu ya, guru Hmm? SMK. Nah, saya tuh di situ sebenarnya udah mau mengadakan si TEFA. TEFA-nya itu nanti hasil produknya itu pengelasan. Pengelasan nanti hasil produknya bisa bermacam-macam kayak las. Ya jadi produk lah pokoknya. Nah, itu sebenarnya memang tuntutan dari atasan juga sih. Harus jadiin Hmm. TEFA dan dia itu harus bisa menghasilkan profit juga nih buat jurusan dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, itu TEFA-nya terkait kalau misalkan bicara produk ya itu tadi hasil dari kan di mata pelajaran yang saya ampukan di situ ada apa praktikum las ya gitu ya. Akhirnya dari las itu jadi suatu produk, apalagi produk kewirausahaan. Seperti itu sih. Hasil Kalau produknya Hmm. ada gitu. kalau Oke, kita oke. di S1 ya, mahasiswa S1 kita, itu ada mata kuliah yang namanya Capstone Design. Capstone Design. Itu mata kuliah non tatap muka. Jadi mahasiswa itu diminta berkelompok merancang sebuah produk teknologi tepat guna. Setelah Oke. dirancang, mereka harus bikin prototipenya. Hmm. Jadi itu sebuah produk. Dan selama ini sih itu prototipenya itu dikumpulkan. Kemudian sama kita diseminasikan, kita kasihkan ke masyarakat yang membutuhkan. Kita kirimkan untuk keperluan pengabdian Oh, masyarakat. mitranya ya, Pak ya. Ya, kita kan di perguruan tinggi kan harus menjalankan tridharma perguruan tinggi, Betul. pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Bentuk pengabdian masyarakat kita, kalau di teknik mesin ya, ya Ya. hasil karyanya anak-anak itu berupa mesin-mesin teknologi tepat guna itu, TTG itu yang kita kasihkan. Mungkin ada eh, kelompok masyarakat kayak sekarang, ini saya kebetulan dapat hibah dari TPM, itu saya melakukan pengabdian masyarakat di
Guosari, Kelurahan Guosari. Ya. Di sana ada BUMDes Guosari, Maju Sejahtera, Maju Sejahtera yang memiliki budid unit usaha budidaya maggot. Selama ini budidaya mereka hanya menjual maggotnya itu dalam bentuk maggot basah. Itu harganya per kilonya hanya 5.000 hingga 10.000. Nah, untuk itu dengan hibah dana hibah ini saya membikinkan mereka mesin teknologi tepat guna untuk memanen maggotnya dan mesin teknologi tepat guna mesin penyangrai. Jadi maggotnya itu disangrai. Jadi kemudian maggot kering itu kan jadi lebih tahan lama. Nah, itu Ya. salah satu bentuk tridharma kita di bidang pengabdian pada masyarakat, membikinkan mesin-mesin Hmm. itu. Itu ada yang ini kebetulan kalau saya kan karena dapat hibah, nah, dananya dari dana hibah. Tapi kalau bagi yang tidak punya hibah, dapat dana itu, mereka biasanya mengirimkan ke UMKM, UMKM seperti itu berupa mesin-mesin hasil karyanya mahasiswa didiseminasikan ke masyarakat. Itu kan sebuah produk ya. Iya sih, Pak. Ah, iya. Nah, LPK2 kalau di April itu bikin alat-alat seperti itu. Kalau ada pesanan bisa itu ke LPK2. Tapi belum semaju ya kayak unitnya Pertamina yang apa itu bikin Pertamina Home kecil-kecilan itu ya. Kan Ya. ada itu unit itu yang bikin apa? Eh, mini apa? Mini SPBU ya. Mini Kan ada itu ya. mini pom. Ya, itu enggak belum sehebat itu ya, tapi kita ada inisiasi ke arah sana untuk memandirikan Oh, sumber sumber pendanaan mandiri ke arah sana. Jadi inkubatornya ya itu LBK2 itu. Kalau di April itu. ya, oke. Oke, Pak. Oke. Ya, terkait dengan materi saya ada komentar. Ya, Alhamdulillah, Pak, kurang lebih dapat begitu lah. pencerahan lah. Nah, kurang lebih Sedikit. seperti itulah ya. Kita itu Iya. perlunya bikin model matematika, perlunya belajar software, apa pemrograman itu. Ya karena dunia kita ini bukan dunia yang instan, ada hal-hal yang sifatnya customize ya. Yang mau nggak mau kita harus menyelesaikan persoalan-persoalan customize tersebut. Nah, itu membutuhkan teknik-teknik tertentu. Software ada, tapi kan nggak semua sudah ada di dalam software. Ada Betul, untuk Pak. kasus-kasus yang belum ada nggak include di dalam software yang kita beli itu, mau nggak mau kita kan harus customize sendiri, harus merancang sendiri. Yang kita instan ke software kita yang kita beli itu untuk development. Ya kan? Itu intinya kuliah ini seperti itu. Saya memberikan konsep bagaimana sih sebenarnya metode numerik itu dan simulasi itu ya. Nggak semuanya serba ada di software itu. Untuk kasus-kasus yang customize kan nggak ada. Ya kita harus creating sendiri. Hanya dengan tapi kita tidak memulai dari nol. Kan kita sudah ada software aplikasi. Nah, kita hanya bikin sebuah kasus tertentu, model sebuah kasus tertentu, dan kita menggunakan software yang sudah ada, aplikasi yang ada, untuk membantu kita menyelesaikan problem-problem kita. Begitu, Pak. Oke, oke, Pak. Kayak software PVL lain, software ANSYS, Abacus, Nastra, itu kan tidak sempurna. Hanya apa ya, hanya sedikit aja kan. Untuk kasus-kasus yang customize kan tidak ada. Mau nggak mau harus kita bikin. Harus kita selesaikan dengan mandiri. Kita bikin model matematika dari kasus tersebut. Kemudian dari model matematika itu kita bikin programnya. Programnya jadi kita insertkan ke dalam software aplikasi yang kita miliki. Yang sudah kita beli mahal-mahal itu. Untuk menyelesaikan problem kita. Kan gitu. Nah, itu yang menyebabkan engineer-nya berharga mahal. Karena mereka punya kemampuan untuk customize. Gitu Pak. Kurang lebih itu konsepnya. Tentang materi kita, model matematika, dan
Introduction pemrograman. Eh, Hmm. Ya, eh, lumayan. nggak ada komentar lagi? Sepertinya dua kuliah. Eh, Nah, biasanya Mas pribadi muncul nih, nggak muncul nih. Loh, Banyak mana ini saya. Mas pribadi? Kalau Oh, harus mas ya, kalau harus ya saya sampaikan sedikit mas. Tadi di apa mas lab apa lingkungan ya? Iya mas ya Mas Faiz tadi di lab lingkungan. bukan lingkungan. Lab, Oh lab apa? perawatan dan aero. Labnya lab perawatan, yang satu lagi lab aero dan hidrodinamika. Oh, kenapa nggak bikin produk dari yang sudah ada di upgrade gitu mas? Anu Mas, jadi alat yang sebenarnya yang istilahnya masih standar itu wind tunnel di aero. Nah, Ya, itu paling mungkin kalau misalnya ada yang mau uji coba di sana tinggal. Yang lainnya itu udah nggak standar. Nah, sedangkan kampus tuh nggak mendukung untuk menambah alat apa-apa gitu loh. Tapi nuntut produk. Jadi di sini tuh saya sama Kaportinya itu sebenarnya antara anyel dan anyel gitu loh. Nggak ada dana, nggak ada yang penelitian di sana. Itu mau jual jasa atau buat jual produk. Antara lucu sama anyel lah ininya gitu aja. kalau aku sih lebih ke ini aja mas, kembangin yang sudah ada gitu kan. Terlebih kalau bisa memberikan kayak semacam formula gitu kan. Oh dengan formula katakanlah pengukuran apa pendeteksian asap atau apa, tapi punya formula sendiri untuk mengurangi hal itu kan bisa juga masih dipatenkan. Nah itu kan dijual juga bisa. Hmm, Formula ya. Formula justru malah sebenarnya itu kami itu daripada nanti kan di namanya lab ya. Lab itu kan sering ya entah rusak alat, hilang hilang alat dan sebagainya itu ya. Nah, itu kan pertanggungjawabannya biasanya susah juga. Nah, itu tuh gimana setiap alat-alat yang dipinjam atau yang dipakai itu terdeteksi semua gitu. Nah, itu nanti mau dibuat berapa programnya sama beberapa dosen nanti dipakai semua di lab itu gitu. Nah, nanti Hmm. formula itu tadi nanti bisa dibakukan di sana, tinggal kalau yang mau pakai itu silakan beli gitu loh. Nah, Nah, sebenarnya mau sampai seperti itu. Tapi ya ini beberapa kaleb itu juga ngumpulin dana dulu dari penelitian katanya. Baru itu dijalankan. Tetap aja kendalanya di satu, Mas. oh di keuangan ya. Sebenarnya kalau kalau yang namanya mau jualan produk itu Mas ya baik itu terkait dengan formula ataupun produk nyata dalam bentuk barang gitu Mas. Itu sebenarnya lebih ke gambling sih Mas. Dalam artian gambling ketika kita mau menjual gitu ya, jual beli atau kita mau menjual sebuah produk ya kita harus punya modal kan gitu kan Mas. Betul. Nah, sebenarnya itu. Nah, kalau memang keinginan yang kuat dari siapa tadi Prodinya atau Kalebnya itu ya. Nah, itu di ini aja, patungan aja gitu kan. Kalau memang kampus tidak support, kita mau patungan, bla bla segala macam, terangin ke kampus dalam bentuk proposal, ini kampus mau nggak? Kalau nggak, ini akan menjadi bisnis lab kita sendiri, seperti itu sih. Kalau saya lebih ke situ. Jadi sebelumnya apa yang jadi pemikiran kita tuangkan, kita presentasikan ke kampus dengan bungkus yang sangat menarik. Kalau kampusnya nggak mau, ya sudah, berarti digarap dari teman-teman lab. Kalau saya sih seperti itu, Mas. Tapi ya yang Iya, jelas betul. pasti pasti berat ya Mas ya untuk dilaksanakan juga pasti berat karena saya juga di sini juga kalau kita ada namanya eh, program inisiatif Mas ya. Program inisiatif itu lapisannya banyak juga, kita juga presentasi setiap saat, kita juga modal dan gamblingnya kalau di tempat saya itu ketika gagal nanti bakal ditanya itu dari finance ya, karena kan kita akan menyangkut salah satu proyek yang kita ambil sebagai sampel, kita ajukan produk yang akan kita laksanakan. Kalau di sini produk yang dimaksud di Iya. tempat saya itu adalah sebuah inisiatif gitu ya yang bisa menekan cost. Tetapi kan
dari hal menekan kos ini kita perlu kos untuk membuktikannya kan seperti itu. Dan kalau gagal itu hal yang wajar gitu ya. Juga banyak juga karyawan-karyawan di tempat saya yang gagal ya paling cuma ditanya kenapa bisa gagal gitu kan. Selama justifikasi kita itu masuk akal dan selama justifikasi kita itu benar tidak layak ya tidak ngawur, menurut saya hal yang biasa gitu kan. Seperti itu sih Mas kalau dari aku gitu. Karena Mungkin dulu tuh juga aku nanti juga pernah. jadi saran pertama jenengan aja apa mungkin Mas. Jadi gini, karena ini bukan didanai atas, nggak didanai atas, didanai dari Kapolri sama mungkin beberapa laporan gitu kan, Kapolri laporan. Nah mungkin ya dipakai sendiri, ditaruh di sana, nggak usah dikasih tahu ke atasan gitu loh. Tapi itu tidak menjadi hal yang berbahaya, Mas, ketika tahu apalagi ada salah satu peraturan yang tidak boleh mengkomersilkan eh, barang ataupun jasa yang menggunakan fasilitas lab seperti itu. Kalau kalau saranku ya memang harus disoapkan ke atas kalau Benar sih, mempunyai pemikiran benar. seperti itu. Nah, nanti kan di situ kasih aja statement di akhir cerita gitu ya, kasih statement kalau memang dari pihak kampus atau yayasan tidak menghendaki ini, kami akan mencoba tapi dengan hal yang seperti ini, resikonya akan kami tanggung seperti itu. Dan aku yakin Mas itu ketika hal itu sudah jalan, pasti juga bakal dilirik gitu kan. Karena kan orang-orang kan di prosesnya itu yang nggak mau, karena di proses itu kan banyak yang harus dikeluarkan Mas, baik tenaga, pikiran ataupun uang kan. Waktu, iya Gitu. betul. Bener. Orang kan Oke. melihatnya bukan di prosesnya tapi di hasilnya. Nggak pernah orang melihat seorang manajer ataupun VP ataupun dirut gitu melihatnya, wah enak ya dia jadi dirut, bukan gimana ya prosesnya dia jadi dirut kayak gitu kan. Iya, betul. Betul. Oke, Mas, terima Mas, kasih, Mas Pribadi. Mas pribadi ini senior konsultan, Mas Faiz. Mantap jiwa Iya, memang ya. mantap memang. Bukan. Di sini ada Mas Yusuf yang lebih senior. Mungkin teman-teman semua juga lebih senior daripada saya. Saya baru icip-icip aja kok. Hmm. Icipnya kebanyakan, Mas. Atau kurang banyak? Mohon maaf, Mas pribadi kalau di apa di Pertamina di bagian apa ya Mas? Saya lupa. Mungkin Aku dulu di udah berapa? development saat ini. Development berarti bukan ke Well bagian langsung development. lapangan engineeringnya ya? Developmentnya bagian apa ya? Kalau aku itu saat ini konstruksi engineer. Itu embel-embel aja sih Mas sebenarnya ya. Kalau orang bilang ya hula-hulu Mas. Oh, Konstruksi konstruksi engineer di statusnya. jabatannya saat ini. Cuman ya kalau menurutku nggak juga seperti konstruksi engineer sih Mas. Tapi lebih banyak di lapangan atau di Kantor ini Mas. Lebih banyak office-nya ya, ya. administrasinya ya berarti ya mungkin ya. Betul. Oh, Sen, Pak Adi ini dapat gelar engineer tuh umur berapa, Pak? Ini Pak Pribadi umur segitu udah dapat gelar engineer lah. Ngeri sekali. Kalau kalau Pak Hadi ini kan beliau kan mechanical engineer, emangnya itu mechanical engineering ya Pak ya, engineer ya. ya, Nah kalau betul. saya kan dipaksa untuk menjabat itu, kalau beliau itu berusaha untuk ke situ gitu kan, karena melewatin kuliah terus belajar gitu kan. Kalau saya dipaksa untuk mendapatkan jabatan itu, ini kamu punya jabatan ini belajar kan gitu, bukan belajar untuk ke situ tapi dipaksa buat belajar ke situ. Kalau undang-undangnya sekarang eh, kita nggak cukup loh hanya punya gelar sarjana teknik engineer itu nggak cukup ya. Kita harus sekolah lagi, sekolah Oh profesi. iya, Pak. Iya Ya, benar, ya, Pak. Sekarang Jujur itu begitu, Pak, banyak. memang. kita harus sekolah itu. Ya, itu di PII ya, PII benar Pak. PII ya. Itu kita kalau itu undang-undangnya kalau kita nggak punya gelar insinyur dari profesi itu kita nanti nggak boleh praktek engineering gitu. Hukumnya Oh, itu. Ha. Jadi ya di samping sekolah ini ya reguler ini apa akademik ini coba bergabung dengan PII ya. PII. Nah, di pii.ac.id itu syaratnya ada program Member dulu Pak. rekognisi RPL juga ada program RPL. Jadi minimum S1 ya.
minimum S1, kalau punya pengalaman kerja 2 tahun, minimum 2 tahun ya kalau nggak salah, bisa ikut kelas RPL. Jadi satu sekolahnya hanya 1 semester untuk mendapatkan gelar insinyur. Jadi insinyur itu nggak boleh, nggak sembarangan gelar insinyur kita tempelkan di nama kita. Tapi itu Kelasnya online, Pak. bagaimana? Kelasnya online. Macam-macam itu tergantung universitas yang mengadakan. Coba kontak PII aja, buka websitenya PII. Akprin enggak, Pak? April belum ada, April belum ada. Kalau setahu saya itu PI itu saat ini harus jadi member dulu, Pak. Ya, Jadi kita iya, kita daftar member, setelah itu ada kursusnya. Kalau dulu itu 2 bulan, kalau sekarang kayaknya tahunan itu kursusnya. udah Terus ada kayak semacam update aktivasinya, Pak, per 3 tahun sekali. Kalau nggak salah ya sekarang. lima Nah, tahun. ya itu tiga lima tahun tahun Pak, sekali ya. memang katanya. Itu PII PII itu keanggotaan ya, anggota profesi. Tetapi untuk gelar insinyurnya itu program profesi. Jadi kayak dokter, dokter itu kan harus punya apa? Ikut program profesi kan sebelum dia buka praktek. Nah, kita juga gitu. Kita melakukan praktek ke engineeringan itu menurut undang-undang, saya lupa nomor undang-undangnya, itu harus punya sertifikat profesi juga, surat tanda registrasi insinyur STRI itu. Supaya kita dapat gelar insinyur ya harus sekolah itu, sekolah profesi 1 tahun, 2 semester kalau nggak salah. Itu kalau kelas reguler, tapi kalau RPL 1 semester. Kalau Balik lagi ke zaman dulu berarti ya, Pak. ya beda, beda sama zaman dulu beda. Bedanya apa, Pak? Insinyur yang diperoleh pada zaman dulu sama ini agak beda. Ini harus sekolah dulu. Nggak bisa otomatis kuliah S1 di perguruan tinggi terus Insinyur. otomatis punya gelar insinyur, nggak bisa. Itu hanya Berat- sarjana teknik. Berarti itu isinya hanya praktikum mungkin ya, Pak? Lebih Enggak, banyak hanya praktikum. bukan praktikum, Pak. Kuliahnya ya workshop aja ya. Enggak, Workshop ya. hanya Lebih isi lebih ada membahas formnya yang harus kita lebih membahas workshop berarti ya. profesionalis. Coba detailnya coba nanti di di websitenya PI.ac.id ya. Coba dibuka itu. Ini informasi aja. Kita engineer harus gitu. Nah, Sekarang udah buka di kampus-kampus itu udah iya, buka Pak ya. iya. Kalau Di kalau setahu kampus-kampus saya itu dulu di kayak macam region gitu Pak. Dulu di Manado, tahun ini di Manado tesnya, oh terus beda, tahun oh beda. beda. Bukan. Di kampus-kampus ada, di UI juga ada. Kalau sekarang di Jakarta, Pak pribadi di mana? Riau. Riau Pak saya. Nah, coba di Unri. Unri. Unri ya, PII. Nah, ada ya, program profesi insinyur. Nah, biasanya ada PPSI, program profesi insinyur. Itu sekolahnya hanya 2 semester. Jadi kita kita bekerja di dunia engineering ini ya, harus punya sertifikat itu profesi. Kalau enggak nanti ada eh, malpraktek kita bisa masuk penjara itu. Malpraktek ya. Kayak dokter malpraktek kan juga masuk penjara. Kita Hmm. juga gitu. Insinyur juga gitu. Gelar insinyur itu kalau nanti seandainya terjadi kasus itu, kalau saya pernah baca ya, tapi detailnya nanti lihat aja, baca sendiri undang-undangnya. Itu kalau kita anggota BI, kita punya gelar insinyur, kita praktek engineering, kemudian kita melakukan malpraktek menyebabkan orang celaka atau enggaknya, kan kita dituntut di pengadilan, itu ada advokasi dari PII, gitu. Ada bantuan advokasi lah. Kita perlu itu bergabung dengan PII, sekolah profesi, itu perlu ya. Undang-undang berkaitan dengan undang-undang yang berlaku di negara kita sebenarnya sudah disahkan tahun 2014 kalau nggak salah ya. Tapi detailnya nanti lihat di websitenya PII. Nah, saya kan juga nggak hafal-hafal sekali. Gitu Pak. Ini informasi aja. Siap, siap. Terima kasih infonya Pak. Iya. Pribadi ancang-ancang nih. Oh enggak, kalau aku memantau TKO Mas, tata kelola Oh, organisasiku. Jadi kalau di saat ini yang terbaru itu yang harus wajib sertifikat itu pilot drone. wow. Nah, tapi TKO untuk IT ya, karena dulu
banyak banget di daerah sini, terutama di Riau ini, teman-teman mitra kerja ya itu yang nggak punya sertifikat, nerbangin drone, tiba-tiba jatuh ke fasilitas, nanti menimbulkan permasalahan kan. Nah, terus dari analisa bisa menyebabkan kebakaran juga kan dari gathering station. Terus saat ini ada muncul TKO tata kelola organisasi terkait dengan pilot drone itu wajib bersertifikat. Nah, dan kebetulan sebelum muncul itu aku udah pernah disekolahkan sama Pertamina sini untuk menjadi pilot drone. Jadi di Pertamina yang khususnya yang ada di Riau itu baru 2 orang yang punya sertifikat itu. Itu dan rencananya teman-teman yang harus mempunyai sertifikat itu mau diminta buat kita yang sudah bersertifikat untuk memberikan training kan ya. Cuman kan ketika kita belum ada training terkait dengan TOT itu, kita kan belum bisa nih. Jadi punya PR lagi dari manajemen mau men-TOT-kan kita agar kita bisa memberikan eh, itu training ke teman-teman seperti itu. TOT. TOT. Sesuai Ini kebutuhan sini, Pak, kalau sini, Pak. Jadi kalau selama TKO belum membicarakan terkait dengan regulasi itu, ya kita masih tenang. ya tentang profesi engineer silakan lihat di PI ya, website PI, Pak ya. detailnya di sana. Ada lagi yang mau dibicarakan? Kalau nggak ada, mungkin saya akhiri aja ya. Ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Oke.